Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Pak Afnan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup hewan dan metamorfosis. Yang pertama kita bahas yaitu siklus hidup hewan. Nah, perhatikan 3 gambar binatang yang ada pada layar kalian. Ada kucing dengan anaknya, kemudian ada kelinci dengan anaknya, dan juga ayam dengan anaknya. Sebelum menjadi dewasa, ternyata hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tahukah kalian apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kematangan fungsi tubuh menuju keadaan yang lebih dewasa, seperti kemampuan berpikir, berbicara, dan bergerak. Lalu, tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan itu berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Perbedaannya di mana? Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika hewan tersebut mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, ini berarti tidak mengalami metamorfosis. Contoh, ya kan? Yang tidak mengalami metamorfosis itu contohnya ayam, kucing, kelinci, ikan, kambing, bebek. Secara mudah saya bisa menjelaskan kepada kalian bahwasanya yang tidak mengalami metamorfosis itu hewan-hewan yang bertelur, beranak, tapi langsung bentuknya sama dengan induknya, hampir sama ya. Selanjutnya kita akan mempelajari hewan-hewan tersebut yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertama ada ayam. Ayam termasuk ke dalam kelompok unggas. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, perhatikan siklus hidup ayam berikut ini. Dimulai dari ayam dewasa yang bertelur. Kemudian telur ayam itu perlu dierami selama 21 hari biar menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Yang kedua yaitu siklus hidup kucing ya. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebelum anaknya lahir, induk kucing mengalami masa mengandung selama kira-kira 3 bulan. Setelah 3 bulan, kemudian lahirlah anak kucing yang belum dapat bergerak dengan lincah. Serta anak kucing ini belum bisa makan sendiri. Lalu saat umurnya lebih dari sebulan, barulah anak kucing bisa makan. Kemudian setelah dewasa, ukuran tubuh kucing semakin besar, gerakannya semakin lincah dan memiliki bulu yang lebat. Siklus hidup yang ketiga yaitu siklus hidup kelinci. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian masa mengandung kelinci kira-kira 29 sampai 31 hari. Kemudian lahirlah anak kelinci yang sangat kecil dan imut.
Setelah itu, pada usia 6-8 minggu, kelinci baru dapat makan makanannya dan mulai tumbuh bulu. Lalu setelah dewasa, ukuran tubuh kelinci juga akan semakin besar, bulunya lebat, gerakannya pun semakin lincah dan dapat melompat hingga jauh. Selanjutnya kita akan belajar tentang metamorfosis ya. Metamorfosis sendiri ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna serta metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya apa sih? Metamorfosis sempurna mempunyai bentuk yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Ciri khas pada metamorfosis sempurna adalah terdapat tahap pupa atau kepompong pada serangga atau bentuk berudu pada katak. Nah, hewan-hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Antara lain yaitu kupu-kupu, lalat, katak, nyamuk, dan lebah. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai ya saat kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian telur kupu-kupu berubah menjadi larva atau ulat ya, nama lain dari ulat yaitu larva. Lalu berubah menjadi pupa atau kepompong ya. Lalu berubah lagi, setelah menjadi kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu dan keluar dari dalam kepompong. Lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah metamorfosis pada kupu-kupu. Pada metamorfosis kupu-kupu ada bagian yang sangat merugikan manusia, yaitu saat tahap larva atau ulat. Karena di tahap ini ulat akan memakan tumbuhan yang ditanam oleh manusia. Sedangkan metamorfosis pada lalat ini dimulai dari telur lalat, kemudian menetas menjadi larva. Larva akan berubah bentuk menjadi pupa. Kemudian pupa akan berubah menjadi lalat dewasa. Selanjutnya, daur hidup katak. Katak memiliki daur hidup dimulai dari bertelur. Biasanya katak bertelur di dalam air. Telur katak akan menetas setelah kurang lebih 10 hari dan menjadi berudu. Kemudian berudu bernapas menggunakan insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti miliknya ikan. Setelah 3 minggu, insang pada berudu akan tertutup oleh kulitnya dan tumbuh kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Lalu ekor akan memendek dan bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian daur hidup nyamuk atau metamorfosis sempurna pada nyamuk dimulai dari nyamuk yang bertelur. Telur nyamuk berada di air. Telur menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Jentik-jentik
hidup dengan cara berenang di air. Jentik-jentik tumbuh dan berubah menjadi pupa. Pupa tidak bergerak. Pupa dapat berpindah karena dorongan gerakan air. Pupa berubah menjadi nyamuk. Nyamuk terbang ke udara. Nyamuk dewasa kembali ke air untuk bertelur. Nah, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna pada jangkrik. Dimulai dari telur. Telur berubah menjadi nimfa, kemudian berubah lagi menjadi nimfa muda, kemudian barulah berubah menjadi imago atau jangkrik dewasa. Kemudian metamorfosis yang selanjutnya yang tidak sempurna ada pada kecoa. Dimulai dari telur, kemudian nimfa tanpa sayap, kemudian berubah lagi menjadi nimfa tanpa sayap agak dewasa, kemudian berubah lagi nimfa bersayap, kemudian menjadi kecoa dewasa. Yang terakhir ada daur hidup capung. Dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, lalu langsung berubah menjadi capung dewasa. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini bila bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.